Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa lagi dalam persekutuan ibadah rumah tangga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea untuk malam ini. Selamat malam Bapak keluarga Bapak Syamsul Arifin daerah pelayanan 8 yang menjadi keluarga penghimpun untuk ibadah rumah tangga pada malam ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama menyembah, memuliakan Tuhan lewat ibadah rumah tangga malam ini. Jemaat diundang berdiri untuk kita bersama mempersembahkan pujian dari PKJ 281. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga baru, bintang fajar cemerlang, yang berindah dan terkarang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga keluarga Bapak Syamsul Arifin pada malam hari ini adalah datangnya dari Allah Pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan pujian senantiasa dipersembahkan kepadamu Tuhan dari tengah-tengah persekutuan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kami meyakini bahwa setiap pribadi kami dalam menjalani hidup ini, kasih pemeliharaanmu senantiasa nyata dalam hidup ini. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami percaya akan menjadi penuntun hidup kami selanjutnya. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin, menguasai, menuntun hamba-Mu yang berdosa ini, yang akan menyampaikan firman ini dan seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, sehingga oleh kuasa Roh Kudus kami dapat menemukan lagi makanan baru untuk kebutuhan hidup kami lewat firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Injil Matius pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang ke-31 sampai 35. Injil Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dengan tema bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dari Injil Matius pasal 13 ini ada 7 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, baik kepada orang banyak maupun kepada murid-muridnya. 2 dari ke-7 perumpamaan itulah yang kita baca di ayatnya yang ke-31 sampai 35. Tentang biji sesawi dan tentang ragi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jelas dari bacaan kita ini bahwa 2 hal yang dijadikan perumpamaan oleh Yesus ini adalah menunjukkan hal yang sangat kecil, baik biji sesawi itu maupun ragi yang disebut di sini sedikit, tetapi dapat membuat adonan kamir seluruhnya. Ini disampaikan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan, atau kerajaan Allah disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak dengan perumpamaan. Mengapa dengan perumpamaan? Kalau kita baca seluruh ayat di pasal 13 ini, salah satu alasannya adalah supaya orang yang hatinya tidak terbuka
tidak akan dapat mengerti pengajaran itu. Atau orang-orang yang datang mengikuti Yesus, datang mendengarkan Yesus, tetapi motivasinya, tujuannya hanya untuk mencari-cari kesalahan Yesus, maka orang-orang itu tidak akan mengerti makna arti dari perumpamaan ini. Karena itu disampaikan dalam perumpamaan, sehingga hanya orang yang memiliki hikmat Tuhan yang dapat mengerti pengajaran Yesus itu. Saudaraku yang terkasih, kita kembali kepada biji sesawi yang kecil dan ragi. Kedua hal ini diangkat oleh Yesus untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Mungkin bisa kita katakan tidak diperhitungkan. Bisa oleh beberapa orang menganggapnya remeh dan seterusnya. Tetapi itulah yang akan membuat sesuatu yang luar biasa. Secara khusus ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu yang diajarkan oleh Yesus dimulai di desa yang paling kecil, di Nazaret, yang tidak diperhitungkan orang. Orang yang dipakai Tuhan Yesus pun murid-muridnya sedikit, bukan orang terpelajar dan sebagainya. Tetapi semua yang kecil ini, semua yang menurut orang itu mungkin tidak diperhitungkan, justru Yesus mengatakan, disinilah akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Injil itu sampai pun kepada kita. Kita pun bisa mengimani apa yang diajarkan oleh Yesus kepada beberapa orang saja yang mempercayainya. Sebab yang banyak hadir ya orang yang hanya mau melihat mujizat, orang yang hanya mau mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, menarik untuk kita perhatikan biji sesawi, tapi bukan biji sawi-sawi sayuran di Indonesia, karena ternyata ini sesawi tidak tumbuh di Indonesia yang ada dalam Alkitab ini. Karena sesawi yang dimaksudkan di sini memang bijinya kecil, lebih kecil dari biji padi misalnya, tetapi ketika ia sudah tumbuh, ia menjadi lebih besar. Katanya sesawi ini bisa menjadi sebuah pohon di ayatnya yang ke-32 bacaan kita. Menjadi sebuah pohon, katanya ini pohon sesawi ini tingginya bisa 2 sampai 3 meter, lebih tinggi dari manusia. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sekalipun makna yang kita dapatkan, yang kita bisa mengerti itu, bahwa burung yang datang bersarang di pohon sesawi itu dimaknai bahwa dunia akan percaya kepada apa yang diberitakan dari hal yang kecil itu, kerajaan Allah. Dimulai di Nazaret, dimulai di orang-orang yang tidak terpelajar, dimulai di tempat yang tidak diperhitungkan oleh pemerintahan Romawi waktu itu, dan seterusnya. Tetapi menjadi berita sukacita bagi dunia. Demikian juga ragi.
sedikit saja tapi sangat berpengaruh, bisa membuat adonan itu mengembang dan jadilah roti yang diharapkan. Ya, sekalipun pada orang Yahudi ya ada roti yang tidak beragi. Itu dibuat pada saat perayaan-perayaan khusus. Misalnya untuk merayakan Paskah, yang dipakai itu roti tidak beragi. Ya. Tapi roti itu kalau tidak ada raginya akan menjadi roti yang keras, tidak seperti roti yang ada di pasaran. Tapi intinya adalah sekalipun itu kecil, nilainya luar biasa. Mengapa? Karena bertumbuh dengan hikmat Tuhan. Ya, kalau kita berbicara soal tanaman, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, pertumbuhan suatu tanaman atau kita sampai pada buah dari suatu tanaman itu tergantung pada pertumbuhannya. Begitu juga sebenarnya iman. Kalau iman tiba-tiba ada, karena ada mujizat misalnya, muncul iman seperti itu juga tidak lama hilang begitu saja, tidak kuat. Seperti kita tahu pada tumbuhan, kalau tumbuhan itu tumbuhnya baik, maka ia akan berbuah dengan baik. Ada tumbuhan yang tumbuh tidak baik. Tidak baik itu bisa berarti kerdil, tidak mungkin berbuah. Tapi juga ada terlalu subur, tidak bisa berbuah karena terlalu subur. Dalam Alkitab pun itu banyak. Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara karena ketika sampai di sana rimbun luar biasa. Bersama murid-muridnya sampai di sana, tapi buahnya tidak ada, dikutuk. Karena itu buah yang buah dari suatu pohon itu kualitasnya tergantung pada pertumbuhannya. Dan pertumbuhan itu tentu butuh proses. Bapak Ibu saudaraku, kalau itu kita pandang sebagai iman kita, itu berarti Bapak Ibu, yang namanya iman yang bisa kuat, kokoh dan tangguh, maka juga harus melalui proses. Banyak sekali dalam Alkitab itu dikatakan, diujilah. Bahkan Paulus katakan ya seperti emas harus dibakar supaya menjadi murni. Karena itu ketika ada tekanan hidup, ketika ada beban hidup, ketika ada angin keras, angin kencang dan lain sebagainya, itu adalah proses yang sedang dibuat untuk menjadikan iman kita kuat. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita masih saja ada menghadapi masalah COVID-19, mari kita melihat secara iman bahwa ini semua adalah proses yang sedang terjadi pada diri kita agar iman kita kuat, agar hasil atau buah iman kita itu berkualitas karena bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Ada banyak hal tentang iman yang hanya dapat dipahami, yang hanya dapat dimengerti, yang bisa memungkinkan iman kita bertumbuh kalau dipandang dari sudut pandang hikmat Tuhan. Bukan kemampuan kita, bukan akal pikir kita semata, tetapi oleh hikmat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari setiap kita menjalani kehidupan ini terus bertumbuh di dalam hikmat Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini akan membentuk iman kita kuat dan kokoh, sehingga di sepanjang kehidupan kita ini kita boleh membuahkan buah-buah iman yang kualitasnya luar biasa. Itulah kerajaan Allah. Itu berarti Bapak Ibu,
Kerajaan Allah bukan soal nanti, tapi kerajaan Allah di dalam diri kita adalah soal sekarang juga. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Itulah buah iman, karena bertumbuh dengan hikmat Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya firman ini oleh Roh Kudus menjadikan berkat bagi setiap orang, setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan firman ini. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak untuk kita mencoba meresapkan, kita mencoba menghayati ulang firman ini. Seperti apa kita menjalani kehidupan ini sehingga iman kita terus bertumbuh di dalam tuntunan hikmat Tuhan. Saat teduh selesai, kita akan berdoa syafaat setelah kita kembali mempersembahkan pujian PKJ 280 ayat 1 dan 3. Jemaat terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kami bersuka cita karena kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkannya. Terus kami berdoa agar Roh Kudus sendiri, hikmat dari-Mu, akan dapat memampukan kami mengerti, memahami firman ini, sehingga kami dapat memahami perjalanan kehidupan ini, suka dukanya, tantangan dan rintangannya. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah proses yang sedang membuat iman kami bertumbuh. Tetapi Tuhan, kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri.
untuk menghadapi tantangan sendiri. Kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh makanan dari-Mu, firman-Mu ini untuk terus ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dalam iman dan percaya. Bersyukur bersama keluarga kami, Bapak Syamsul Arifin sekeluarga di daerah Pelayanan 8, yang Tuhan senantiasa kasihi dan berkati, sehingga keluarga Bapak Syamsul Arifin ini bersama keluarganya senantiasa ada di dalam keadaan sehat sampai saat ini, kuat oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai keluarga ini bersama dengan anak-anaknya. Kami berdoa untuk pekerjaan dan aktivitas Bapak dan Ibu rumah tangga sehari-hari. Tuhan yang paling tahu apa yang keluarga ini rencanakan, usahakan, yang keluarga ini senantiasa doakan. Tuhan kiranya memberkati semuanya, berkenan atas seruan dan doanya, sehingga apapun yang dikerjakannya senantiasa membuatnya berbahagia, sebab Tuhan mewujudkan harapan dan cita-citanya. Bersyukur bersama keluarga ini karena anak-anaknya boleh naik kelas dan sudah memulai belajar lagi walaupun masih secara online. Berkati anak-anak ini Tuhan, sehingga selalu ada sukacita di dalam belajar dan semuanya dapat disebut orang yang berhasil karena Tuhan. Bersyukur bersama keluarga ini karena Tuhan telah berkenan mereka boleh merenovasi rumahnya. Kami percaya Tuhanlah yang memberi kekuatan, memungkinkan untuk mengerjakan renovasi ini. Tuhan kiranya memberkati rumah yang telah direnovasi, sehingga menjadi rumah yang nyaman bagi keluarga, menjadi rumah di mana Tuhan ada, menjadi rumah di mana keluarga merasakan berkat-berkat Tuhan. Berdoa untuk rencana keluarga Bapak Syamsul Arifin sekeluarga, rencana akan ke Jawa dalam rangka acara keluarga pada tanggal 30 bulan ini, 31 bulan ini, 2 hari lagi. Kami mohon Tuhan berkenan atas rencana ini. Tuhan memberkatinya sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan dicukupkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya selesai dengan baik. Boleh tiba di Jawa dengan segala selamat bersama keluarga di sana dalam rencana keluarga. Bahkan Tuhan menuntunnya kembali ke Makassar di dalam kasih dan rahmat Tuhan Yesus sendiri. Berdoa untuk orang tua keluarga ini beserta dengan keluarga yang lain,
baik yang ada di Mamasa maupun yang ada di berbagai tempat. Tuhan berkati mereka, kasihi mereka, seperti Tuhan memberkati keluarga Bapak Syamsul Arifin di Makassar. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tamalan Rea agar senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah dalam menjalani aktivitas hidup masing-masing. Anak-anak yang sedang berjuang di dunia pendidikan diberkati oleh Tuhan, yang masih dalam pertumbuhan diberkati oleh Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan diberkati sehingga dapat menemukan, yang sedang bekerja diberkati oleh Tuhan sehingga melalui pekerjaan apapun yang ditekuninya, sekecil apapun yang dikerjakan jemaatmu, jika Tuhan memberkatinya, kami percaya akan menjadi jaminan kehidupan segenap keluarga dalam menjalani hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak Damar Wulan Ririn Bulu, daerah pelayanan 9 yang sedang sakit di rumah, Saudara Erwin, anggota PPGTM Jemaat Tamalan Rea, daerah pelayanan 7, yang sedang dirawat di klinik Ingrid Medika BTP, dan semua jemaat Tuhan yang masih berada pada masa-masa pemulihan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menguatkan, memulihkan mereka, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh. Kami semua terus berkesaksian bahwa dalam setiap persoalan kehidupan umat manusia, sakit penyakit apapun yang dihadapi oleh umat manusia, di dalam kuasa Yesus Kristus akan dapat dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa untuk semua program pelayanan di jemaat ini, ibadah-ibadah yang dilaksanakan baik secara umum pada hari Minggu, ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, sekolah minggu. Kami mohon Tuhan terus memberkati, sehingga semuanya terus dapat berjalan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjadi sarana bagi kami semua senantiasa menyembah, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, sehingga selalu ada damai sejahtera di persada Nusantara ini. Tuhan memberkati gereja Toraja Mamasa, sehingga terus dapat berkesaksian di tengah pergumulan hidup apapun. Tuhan lindungi semua jemaat-Mu dari wabah COVID-19 ini. Kami percaya Yesus Kristus adalah benteng perlindungan kehidupan kami. Tuhan kiranya membuat kami terus berkesaksian bahwa kami punya Tuhan yang terus menolong, bahkan menggendong kami dalam setiap persoalan kehidupan ini, membuat setiap kami terus dapat bertumbuh dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami, syukur kami. Tuhan kiranya berkenan, karena semua ini dipersembahkan kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dijemput jemaat untuk berdiri. Kita kembali menyanyikan pelengkap kidung jemaat 128 ayatnya yang pertama. Jemaat yang terkasih, bertumbuhlah di dalam kasih dan hikmat Tuhan. Teruslah berbahagia, jadilah berkat bagi sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi keluarga Bapak Syamsul Arifin dan seluruh sidang jemaat saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.